Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Di episode sebelumnya, New Year berakhir kejang-kejang sehabis menerima kickbacks dari Ploy. Itu sebenarnya adalah hadiah dari Pang yang niatnya diberikan kepada Ploy, tapi salah sasaran. Mulai dari sini, Ploy seakan sadar atau kayak curiga gitu akan sesuatu. Nah, apakah yang bakal terjadi selanjutnya dan siapakah penjahat sebenarnya di film ini? Apakah memang Ploy atau Pang sendiri atau si Odd, anak laki-laki yang agak aneh itu? So, kalau begitu kita langsung masuk ke episode kedua. Adegan kembali seminggu sebelum episode pertama, di mana Pang tak sengaja bertemu Odd di dekat tempat latihan dance-nya. Odd mencoba membuat Pang terpesona, yang ternyata gagal total. Pang merasa kalau Odd cuma sosok laki-laki lemah biasa. Apalagi tingkah laku Odd, sosokan romantis, membuat Pang mulai ilfil. Adegan pun kembali kepada teman-teman kelas yang berduka, lekas meninggalnya New Year, setelah kejang-kejang di kelas pada waktu itu. Sejak tadi ternyata Pang melamun terus, sampai-sampai Ploy menegurnya takut terjadi sesuatu. Setelah acara itu kemudian, Pang pun pergi ke sebuah toko hadiah. Mr. B sudah tahu apa yang terjadi. Ia berkata kalau New Year cuma terkena sialnya saja. Harusnya itu kan cuma hadiah level 2, tak membunuhnya. Tapi tak disangka, tubuh New Year memang memiliki reaksi alergi yang terlalu parah, makanya ia meninggal. Nong Num atau Kak Num, nama kakak Pang di episode pertama kemarin, ingat kan? Nah, rupanya abang ini meminjam uang ke preman untuk melancarkan bisnis toko komputernya. Dan sejauh ini, rupanya tak berjalan lancar, menyebabkan hutangnya yang banyak. Maka seringkali ia ditagih hutang. Seperti sekarang misalnya, iPhone Kak Num diambil, dan ia diberi waktu seminggu untuk membayar hutang tersebut. Cut, si detektif pintar dan ambisius, menghampiri komandan tertinggi bersama pendampingnya. Cut pun mengajukan untuk membuka kasus-kasus lama yang menurutnya terkait dengan insiden sebelumnya dikarenakan simbol aneh itu. Tapi komandan tertinggi malah menolak. Karena Cut terus mendesak, komandan pun marah dan ia sudah tak peduli lagi. Ia pun men-skors Cut selama 2 minggu. Adegan itu pun tak sengaja disaksikan wartawan yang banyak, karena saat itu memang sedang dalam acara wawancara. Ploy dan Pang pulang sekolah, dan mereka menunggu datangnya jemputan masing-masing. Namun kakak Pang, si Num, tak kunjung datang. Ploy sempat menawarkan tumpangan, tapi Pang menolak dengan halus. Kemudian selekas mereka berjalan masing-masing, tak sengaja dari dalam mobil, Ploy melihat Odd tampaknya mencurigakan. Bocah itu diam-diam membuntuti Pang dari belakang. Hari sudah malam. Pang masih berjalan pulang. Ia memakai headset untuk menghibur diri. Dan kemudian spontan tubuhnya terjatuh setelah mengalami sentruman listrik. Odd tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan memeluk Pang. Gadis itu pun ketakutan sebab ia sadar ada logo toko hadiah di headset miliknya itu. Kembali kepada Ploy, ia masih terlihat cemas perihal tadi siang dan meminta papanya yang super sibuk dengan partainya itu untuk diantar ke rumah Pang dengan alasan mengambil buku ketinggalan. Oke, lanjut dulu. Karena kejadian tadi, Odd pun mengantar Pang pulang ke rumahnya. Di sini, Pang menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang telah terjadi, termasuk tentang toko hadiah untuk orang yang Anda benci kepada Odd, yang malah bersikap baik kepada Pang. Ia pun percaya-percaya aja semua omongan Pang, yang membuat gadis ini mulai bersikap ramah kepadanya. Tapi entah bagaimana halusinasi Odd atau emang dia aneh aja. Karena bocah ini tiba-tiba langsung mencium Pang seenak jidatnya aja, menyebabkan Pang marah dan langsung menabok orang itu. Odd malah membalas tamparan tersebut karena ia menganggap itu adalah cara Pang mencintai dirinya. Nah, sikap freak ini membuat Pang ilfil kepada Odd, lalu ia pun mengusirnya. Bersamaan datangnya Kak Num yang baru saja pulang dari tempat kerja. Odd berjalan pulang sambil berteriak, merasa kecewa tentang perbuatan Pang tadi. Tapi ingatan masa kecilnya tiba-tiba saja muncul. Odd kecil adalah sosok anak lemah yang gagap, bicaranya kurang lancar waktu itu. Mamanya ternyata seringkali menyiksa Odd. Nah, kalau si mama sudah sadar melihat Odd kesakitan, barulah tiba-tiba mental mamanya berubah menjadi baik. Mama mengatakan kalau ia memukul Odd berkali-kali karena ia sayang kepada anaknya itu. Ya, mungkin dari sinilah gangguan jiwa Odd terbentuk. Misalnya sekarang, ia rupanya sangat senang dan kegirangan mengingat tamparan Pang tadi. Ploy telat sampai di rumah Pang dan bingung sesudah Kak Num mengatakan kalau Odd dan Pang tadi bertengkar di sini.
Lanjut ke toko hadiah, Mr. B sedang bersih-bersih sampai tiba-tiba seseorang datang, yakni Odd. Kenapa tuh? Karena ternyata orang yang mengirimkan hadiah-hadiah kepada Pang adalah Odd sendiri. Wah, bukan Ploy. Dan Mr. B ternyata juga licik. Ia sepertinya nggak ada perasaan gitu. Karena ia terus mendukung dan terus menghasut semua keinginan pelanggannya, termasuk Odd yang ingin membeli hadiah lagi. Karena Odd menganggap benci adalah cinta. Nah, untuk mengatasi sedikit rasa sedihnya, kemudian Mr. B menyodorkan sebuah minuman kepada Odd. Ya, awalnya gua kira ini hadiah, ternyata cuma iklan guys. Kegigihan mencoba dan terus mencoba akan membuahkan hasil. Kamu masih muda, masih banyak umur yang tersisa. Orang yang kamu suka itu akan menyerah suatu hari nanti, ucap Mr. B menawarkan sebuah produk lagi. Kembali kepada Ploy, ia sedang menunggu lampu merah di jalan. Ploy pun melamun melihat tip X miliknya, dan saat itu juga ia tak sengaja melihat Odd dari samping jendela. Odd keluar dari sebuah toko hadiah untuk orang-orang yang Anda benci. Dan pada sebuah logo di toko itu, ada logo yang mirip dengan tip X miliknya. Makanya pada malam hari di kamar, Ploy kembali penasaran dengan tip X miliknya itu. Apalagi ada logo yang sama dengan toko yang ia lihat tadi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Ploy memakai pelengkapan sebelum melihat isi tip X itu. Ia pun menguji kepada hamster peliharaannya, dan benar saja, binatang itu seketika mati ketika memegang cairan dari dalam tip X. Ya, sepertinya benda itu beneran berbahaya. Besok harinya di kelas, Bu Kim menjelaskan tentang masalah cinta dan benci yang terkadang bisa rusak di otak seseorang sehingga membuat mereka bingung membedakan kedua hal ini. Menurut para ahli, rangsangan cinta dan benci berada di sirkuit yang sama, ucap Bu Kim. Mencerna hal itu, Ploy merasa ada sesuatu yang aneh di antara Odd dan Pang. Gadis ini lalu mengikuti Odd yang sedang membuntuti Pang dari belakang. Odd pun tertangkap basah oleh Ploy dan ia salah tingkah karena Ploy berkata melihatnya keluar dari sebuah toko misterius. Malam harinya di rumah, Pang sedang belajar dan tiba-tiba Odd mengirimkan pesan terus-menerus membuatnya risih. Ia pun dengan terpaksa melihat isi pesan itu di handphone dan ada foto dirinya di samping jendela rumah. Pang menjadi semakin ilfil dan ia pun turun ke bawah dengan marah kepada Odd yang sudah berdiri di depan pintu rumah. Dirinya mengatakan tak pernah menyukai pria itu. Pang sangat membenci Odd. Hal ini spontan membuat Odd makin depresi. Ia pun kemudian pulang ke rumahnya yang dimana kita bisa sadar dan melihat kalau orang ini freak. Kenapa? Karena banyak foto-foto Pang yang diambil dan dipajang secara diam-diam. Kemudian Odd kembali melihat video anunya Pang yang kegatalan dan ia pun memainkan anunya juga. Wah, sinting banget sih ini orang, gila. Besok hari kemudian, Ploy datang ke acara konser girl band idol pemula milik Pang. Ia juga melihat ada Odd di sana. Pang bersiap-siap di ruangan bersama teman-teman grup idolnya, yang mana mereka sedang diskusi dan minum air. Salah satu rekannya terlihat risih dengan Pang sejak tadi. Ia pun juga mengingatkan Pang jangan sampai lupa gerakan. Gadis itu bernama Mimio yang sempat dimarah oleh pelatih mereka pada waktu itu. Sebelum tampil di acara, ada pesan masuk dari Ploy yang memperingatkan Pang tentang Odd. Red Girls atau RG, nama girl band mereka yang mulai tampil memukau. Fansnya sudah cukup banyak untuk ukuran girl band pemula. Odd dari bangku penonton juga menyaksikan dengan senyuman aneh sambil melihat jam tangan. Ia menatap Pang dengan sangat serius dan penuh nafsu gitu. Lalu tiba-tiba saja Pang berhenti menari. Ia sepertinya merasakan sesuatu. Air matanya mengalir dan ternyata siapa sangka Pang pipis di celana. Kejadian memalukan ini disaksikan oleh banyak orang dan akhirnya konser pun batal. Odd kemudian keluar ke kota dan ia mengecek sosial media yang sudah mulai viral dengan kejadian tadi. Jikalau semua orang sudah tak menginginkanmu, kau masih punya aku, ucap Odd. Wah, ternyata ini tujuan Odd sangat psikopat ya, sangat aneh gitu ya si freak ini. Nah, di sini Pang sadar ada logo toko hadiah di botol minumnya. Yap, dari situlah ia mendapatkan hadiah dari Odd. Tak lama sahabatnya datang memeluk dan langsung berkata terus terang kalau ini adalah ulah dari Odd. Oke, kembali ke kota. Odd tiba-tiba di sekujur badannya merasakan panas yang teramat panas. Ia pun spontan langsung berlari sambil membuka pakaiannya. Adegan flashback, Mr. B menyambut Kun Ploy yang membuatnya heran bagaimana tahu nama lengkap dirinya. Mr. B tanpa basa-basi menawarkan hadiah. Ternyata ini adalah adegan di awal film episode pertama yang rupanya juga membuat kita salah sangka. Awalnya aku kira kalau Ploy ini mengirimkan hadiah kepada Pang.
Ya gimana enggak ya, tingkah laku Ploy kan agak-agak aneh juga gitu kan, agak mulai curiga awalnya aku. Dan iya, rupanya adegan di awal film itu adalah Ploy yang sedang memberikan hadiah untuk Odd. Gadis ini rupanya benci dengan Odd. Ia sangat benci karena orang itu telah menghancurkan kehidupan sahabatnya. Sekaranglah giliran Odd yang dipermalukan habis-habisan. Baju dan celana yang dikenakannya berlevel 1 dan semuanya sudah dilepas oleh Odd. Ia pun akhirnya berjalan dengan telanjang, kepanasan, yang mana disaksikan juga direkam oleh banyak orang. Akhirnya Odd pun mendapatkan ganjaran. Saat bersamaan juga tak sengaja Kak Num rupanya ada di lokasi. Ia tanpa sengaja menyaksikan kejadian Odd itu. Video telanjang Odd lebih cepat viral menyebar di internet. Pang pun lega setelah melihat hal ini. Dan itu adalah ulah dari Poi yang mengaku kepadanya. Poi menceritakan tentang hadiah yang ia berikan kepada Odd. Dari sini wajah Pang seketika berubah karena ucapan Poi tersebut. Dan episode 2 pun akhirnya selesai.